Kepadanya Bapak Ustadz Dorori kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ulama, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, Ketua RW dan jajarannya, Ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Juga wabil khusus sohibul bait atau sohibul hajat, Bapak Muhammad Yusuf Afandi sekeluarga yang akan menghitankan putranya, semoga berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan Ananda Ahmad Fatihur Rizki yang akan dikhitan Allah jadikan sebagai anak yang solih, anak yang berilmu, beriman, bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa, agama, juga bagi masyarakat di sekitarnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberi limpahan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga segala limpahan nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Semoga menjadikan kita hambanya yang selalu dalam iman dan takwa sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mampu mentauladani akhlakul karimahnya, mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, dan semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musibah dan mara bahaya. Semoga keselamatan, keberkahan, juga ketetapan iman dan Islam selalu Allah hadirkan dalam kehidupan kita, dunia kita, sampai kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena saat ini banyak saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah. Meskipun musibah ini diturunkan oleh Allah karena 3 sebab. Yang pertama, bagi orang yang beriman, sholatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, baca Al-Qur'annya rajin, dekat kepada Allah, tapi mendapat musibah. Ini berarti ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang merupakan teguran atau peringatan karena sholatnya kadang rajin, kadang kurang rajin, kadang agak rajin, kadang sama sekali nggak rajin. Ditinggal mah nggak rajin doang. Puasa juga demikian. Kadang puasanya rajin, kadang setengah rajin, kadang ya jadi nggak rajin sama sekali. Ibadahnya kadang-kadang, maka oleh Allah diberi peringatan. Lalu yang ketiga, itu musibah diturunkan oleh Allah karena azab sebagai hukuman. Ini orang yang sudah hatinya keras, diberi peringatan melalui tausiah pengajian yang sekarang ini ada di mana-mana, hatinya tidak tergerak. Diajak ibadah, hatinya menolak. Diajak berzikir, hatinya menolak. Diajak dekat kepada Allah, hatinya menolak. Bahkan kalau diingatkan, hatinya tidak terima. Malah marah lu, ngajakin ibadah kayak ahli surga aja lu. Emang lo udah pernah tahu surga Pak? Hatinya menolak, bahkan marah. Urusan masing-masing dah masalah ibadah. Ini ditegur, sudah tidak bisa, diberi peringatan, sudah tidak bisa. Maka Allah lah yang memberikan teguran berupa azab atau hukuman. Karena sudah ditegur, sudah diberi peringatan, sudah diingatkan. Pengajian ada di mana-mana, hatinya keras, menolak, maka Allah berikan hukuman. Maka disebut dengan azab. Sehingga kalau kita sudah percaya dengan apa yang tadi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, musibah itu bagi orang yang beriman sebagai ujian, orang yang imannya setengah-setengah tadi sebagai peringatan, orang yang keras hatinya diajak beriman menolak, maka diberi hukuman, diberi azab. Kalau sudah demikian ya sudah, berarti memang ini kita orang yang beriman diberi ujian. Kita yang imannya tadi setengah-setengah tadi diberi peringatan. Maka mudah-mudahan dengan adanya musibah yang Allah hadirkan
itu membawa kita benar-benar teguh dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun musibah itu terjadi, itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Zaharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi ada kerusakan di daratan, di lautan. Hutan yang tadinya ditumbuhkan oleh Allah, dijaga sampai ratusan tahun, dijarah oleh orang-orang yang serakah. Dapat rezeki sedikit kurang, dikasih rezeki banyak malah kurang, dikasih rezeki yang luar biasa banyak juga luar biasa kurang. Nah, ini manusia serakah, akhirnya semuanya pengennya dikeruk. Kalau perlu dunia ini bisa dijual. Dan andaikan dunia ini sudah laku, dijual, hartanya sudah dimiliki, maka dia akan jual yang lain. Kalau perlu bulan dijual, bintang dijual. Pokoknya orang lain mah gak ada yang punya dia. Pindah ke matahari, mataharinya dijual lagi. Itu andaikan bisa menjual sampai matahari dan galaksi yang ada di kita ini, tetap kurang. Manusia itu tetap kurang. Sehingga hatta zurtumul makobir. Jadi kalau kita terbujur di dalam kubur, manusia itu nggak ada puasnya. Nah, ini yang perlu kita jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Sedangkan rizki yang kita dapatkan itu, rizki yang benar-benar kita nikmati adalah rizki yang saat ini kita rasakan. Adapun rumah kita yang mungkin tidak hanya satu, ada di tempat lain. Adapun aset-aset kita yang ada di mana-mana, belum tentu kita nikmati di esok hari. Karena kita umurnya juga belum tahu sampai esok hari. Bisa jadi malam ini nggak taunya malaikat lewat langsung nyamber. Tapi mudah-mudahan kita ini kasih panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu hidayah. Diberi hidayah, petunjuk dalam iman, dalam takwa, dalam ilmu, dalam amal solih, supaya Allah memberi petunjuk kepada kita. Di ibadahnya ibadah yang benar, amalnya amal yang benar, yang kita lakukan semuanya adalah hal yang benar. Ini yang kita mohon, hidayah. Tetapi yang namanya doa itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, kemudian diamalkan dengan perbuatan. Dengan lisan kita sudah mohon, ya Allah berikanlah aku hidayah. Diyakini dalam hati bahwa hidayah itu murni hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberi hidayah itu murni, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberi hidayah oleh Allah, malah menjadi musuhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta supaya Allah berikan hidayah.
setelah yakin hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun tidak ada yang bisa memberi hidayah. Kita amalkan dengan perbuatan kita. Apa? Tolabul ilmi. Karena Allah sudah memberi hidayah melalui apa? Melalui Al-Quran. Di hidayah itu sudah ada melalui Al-Quran. Di Al-Quran supaya lebih jelas lagi dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran dan hadis ini pedoman kita, pegangan kita supaya kita selamat hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini kita pegang yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan harta benda. Yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kekayaan, tetapi Al-Quran dan Sunnah. Ini kita pegang sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Watuqa, kita mohon kepada Allah supaya diberi ketakwaan, benar-benar mampu mentaati perintah Allah, mampu meninggalkan larangan Allah, dengan satu itikad bahwa kita butuh menjadi orang yang takwa. Dengan lisannya mohon, ya Allah berikanlah aku ketakwaan. Hati kita meyakini bahwa yang memberi kemampuan untuk takwa itu juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak mampu taat, tidak mampu untuk menjadi orang yang mengamalkan atau menjalankan perintah Allah, dan juga tidak mampu kita meninggalkan larangan Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perlunya kita mohon kepada Allah agar diberi ketakwaan, dijadikan diri kita orang yang takwa, orang yang punya kesungguhan, bersungguh-sungguh dalam mentaati perintah Allah dan bersungguh-sungguh dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholatnya juga sungguh-sungguh. Bagaimana menemukan nikmat sholat supaya dalam sholat itu ada rasa khusyuk. Karena dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Ini orang yang digambarkan dan dijelaskan dalam Al-Quran bahwa sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, ini jadi bahan kajian, bahan renungan. Kalau ada dalam Al-Quran itu larangan melaksanakan sholat bagi orang yang mabuk. Orang yang mabuk itu orang yang tidak mengetahui apa yang dibaca atau apa yang diucapkan. Kalau kita dalam sholat bacaannya dengan lisan kita membaca bacaan sholat, gerakannya sholat, kemudian kita hatinya kemana-mana sehingga yang kita baca ini tidak kita renungi, tidak kita hayati, bahkan tidak kita ketahui. Ini gak ada bedanya dengan orang mabuk. Maka yang sebetulnya orang mabuk itu orang yang melaksanakan sholat, tapi dalam sholat itu dia tidak tahu yang dia ucapkan. Nah, ini perlunya kita untuk bagaimana bacaan-bacaan sholat itu kita hayati, kita renungi, kita fahami maksud dan tujuan daripada sholat. Sehingga setelah sholat
benar-benar terbentuk jiwa kita menjadi orang yang solih, nggak lagi pemarah. Orang yang solih setelahnya sholat nggak lagi menjadi pembohong, setelahnya sholat tidak lagi menjadi orang yang fasik, orang yang munafik, orang yang rusak dalam akhlaknya, dalam perbuatannya. Nah, ini orang yang benar-benar hatinya khusyuk dalam melaksanakan sholat. Dan orang yang beruntung, orang yang berbahagia, orang yang mampu meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, yang gak ada gunanya. Ucapannya, perbuatannya, pola pikirnya tidak berguna, ditinggalkan. Selalu berusaha apa yang diucapkan itu bermanfaat, yang dilakukan juga bermanfaat. Dan juga orang yang beruntung, orang yang berbahagia, orang yang mau mengeluarkan zakatnya. Ini kemarin kita dengar ada ulama yang ceramah, kenapa musibah itu terjadi? Kenapa sering-sering diturunkan oleh Allah musibah? Kenapa banyak musibah ini hadir di muka bumi? Yang pertama, karena banyaknya orang yang lalai dengan zakat. Yang kedua, karena banyaknya riba. Ini ngomongin saya sendiri nih, yang tukang kredit nih. Motor kredit, mobil kredit, wah ini rumah nyicil lagi. Ini karena sekarang banyak riba. Tetapi kalau masalah kredit, ya tetap itu riba. Riba yang menjamur itu pinjaman-pinjaman, pinjol, ditambah lagi bangke liling. Nah, ini ditambah lagi tadi banyaknya orang-orang yang serakah. Ini saya simak pengajiannya, kok kayaknya masuk bener ya, karena terjadi di lingkungan kita ini banyak sekali bangke di perlingan. Kemudian orang yang beruntung, orang yang berbahagia, yaitu orang yang mampu menjaga syahwatnya atau menjaga kemaluannya. Jadi kita menjaga kemaluan kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktu kok mohon kepada Allah ketakwaan wal afafa, dan mohon kepada Allah supaya apa? Diberi kehormatan, mampu menjaga perkara-perkara yang dapat merusak kehormatannya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang bisa merusak kehormatan. Ini yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sekarang ini kadang-kadang kehormatan rumah tangga yang merusak ya rumah tangga itu sendiri. Suaminya karena lagi marahan sama istrinya, diposting di media sosial biar semuanya tahu. Akhirnya kan bukan selesai masalah, tua mbak panjang. Kenapa? Banyak orang yang tahu masalah rumah tangga kita. Begitu juga sama suaminya, karena istrinya lagi ngambek, wadah, di video malah kemudian dibikin meme. Ini yang terjadi. Makanya kehormatan dalam rumah tangga itu, seorang suami menjaga kehormatan rumah tangga, istri menjaga kehormatan suami. Menjaga kehormatan. Wal ghina, kita mohon kepada Allah supaya diberi kecukupan, kaya lahiriah, kaya batiniyah, kaya harta, kaya amal, kaya ilmu, kaya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya dipenuhi dengan kecukupan. Dengan rizki yang sedikit cukup, dikasih banyak lebih cukup, dikasih lebih banyak lebih merasa cukup.
Nggak tadi sedikit kurang dikasih banyak, lebih kurang, tambah banyak, tambah kurang. Tapi kita minta kepada Allah selalu diberi rizki yang cukup. Makanya saya juga bersyukur oleh Allah dikasih kecukupan. Pengen motor cukup, pengen mobil cukup, pengen rumah cukup, pokoknya cukup aja. Bini. Yang itu biar Pak Ustadz. Pengen bini lagi cukup lah itu, biarin apa Ustadz itu. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingan Allah, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ingin doa kita dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mohon di sepertiga malam yang terakhir. Di sepertiga malam yang terakhir itu Allah turun ke langit dunia, menyeru kepada umat manusia, wahai hambaku, siapa yang mohon kepadaku, aku akan beri. Yang minta rizki, aku berikan. Yang minta ampunan, aku berikan. Yang minta kemuliaan, aku akan kabulkan. Maka tadi doa tadi itu dibaca kalau bisa waktu-waktu sebelum subuh, sepertiga malam yang terakhir, kurang lebih ya dari jam 3 kita bangun dengan tahajud kita, dengan zikir kita, dengan doa-doa. Di antaranya doa tadi yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mencukupi semuanya. Nah, mudah-mudahan hati kita diterangi selalu dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu dibimbing jiwa kita, raga kita, akal kita, ruh kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu diberi kehormatan, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu diberi kecukupan, cukup secara lahiriah maupun batiniah, kaya dengan iman, takwa, amal solih, dan juga kaya dengan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Sayuli lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, semoga diberi ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang meninggal dunia semoga diampuni segala dosanya, diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, dan menjadi seorang yang husnul khotimah. Juga yang kehilangan harta benda, sanak saudara, kehilangan keluarga, semoga Allah gantikan yang lebih baik. Semoga Allah gantikan yang lebih berkah. Semoga Allah gantikan yang lebih bermanfaat dunia hingga akhirat. Liridhaillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga negara yang kita cintai ini benar-benar menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang aman, damai, tentram, sejahtera, penuh keberkahan, penuh rahmat, penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita dimudahkan dalam menjalankan tugasnya dengan amanah, dan juga kita mohon kepada Allah agar kita semua dilindungi, diselamatkan dan dijauhkan dari segala musibah, bencana dan marah bahaya. Dan semoga Allah selalu hadirkan keberkahan, Allah hadirkan kemudahan, Allah hadirkan keselamatan, Allah hadirkan kebahagiaan, dan selalu Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita solih dan solihat. Liridhaillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil,
ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah ya Ruhul Qudus, 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 Subhanallah ya Ruhul Qudus. Allah Allah anta Rabbi, Allah Allah anta salam, 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 Allah Allah anta Rabbi, Allah Allah anta salam. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
Sayyidil awwalin wal akhirin wa salim wa radhiyallahu ta'ala anguli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbauna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika wa qamarika abadan abada Allahumma baqail iman Allahumma istikharatil iman Allahumma hifzil iman Allahumma nuril iman wa bil quwwatil iman wal islam wal ihsan ila akhir zaman ya Allah ya arhamar rahimin ya Allah ya ghafurur rahim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mike.